Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program talk show dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda kami juga akan lanjutkan lagi bincang-bincang ini semakin menarik bahwa harus adanya perlindungan terhadap anak, terutama juga anak yang menjadi korban pada kasus seksual terhadap anak. Nah, ini kita melihat bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia, terutama juga anak yang butuh perlindungan, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Nah, Ibu ini juga melihat bahwa tadi sudah ada kebijakan-kebijakan, kemudian ternyata juga masih lemah dipandang hal seperti ini terhadap hukum yang berlaku untuk perlindungan anak, apalagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Aceh. Nah, mungkin pandangan Ibu, dan ini kan juga dinaikkan ataupun diajukan sebagai prolegah di tahun 2022. Nah, mungkin selain penguatan untuk dua pasal jenayah ini tadi terhadap perlindungan anak ini, hal apa sih Ibu yang menjadi materi yang akan dikuatkan juga untuk kanun ini nanti, Ibu? Dua pasal yang direncanakan akan dikuatkan itu tadi ya. Seperti yang disampaikan tadi, yang utama tentu dari segi hukumannya, terus juga dari segi pemberian hak kepada korban. Baik. Ya, mungkin selama ini kasus kekerasan anak selesai sampai si pelaku mendapat hukuman, anak kembali ke keluarga. Tapi kan trauma si anak itu nggak akan hilang sampai dewasa nantinya. Nah, kita berharap tentu di kanun jenayah yang kita kuatkan, si anak yang menjadi korban itu bisa mendapatkan hak-haknya dan dia bisa hidup normal kembali. Jadi selama ini kita tahu kasus kekerasan itu tinggi, tapi itu belum muncul yang sesungguhnya. Sebenarnya yang terjadi itu lebih banyak daripada yang muncul ke publik. Karena kenapa permukaannya saja karena di bawahnya lebih banyak lagi karena gunung es. Banyak keluarga juga yang mungkin menganggap ini adalah permasalahan keluarga, menutup aib keluarga karena pelaku adalah orang terdekat. Ya, jadi juga nggak mau anaknya jadi perhatian, takut orang lain tahu dan lain sebagainya. Nah, semestinya hal seperti ini kan tidak terjadi. Ya. Mungkin juga selain mungkin melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah, mungkin juga bagaimana sih Ibu juga memberikan masukan bahwa ini bukan aib loh Ibu, ini juga harus dilaporkan, ini juga salah satu bentuk pelanggaran. Iya, jadi setiap kunjungan pertemuan saya selalu update segala hal, ada tentang COVID, tentang perlindungan anak, tentang narkoba, apapun yang bisa saya sampaikan ke mereka seperti itu. Dan kami Komisi 1 juga sangat konsen memang untuk kasus perlindungan anak ini. Setiap kami ke daerah, kami juga bertemu dengan lintas terkait, misalnya ke kabupaten apa, kita juga berusaha bertemu dengan Kapolresnya, dengan Kajari dan pihak-pihak lain yang memang menangani kasus ini. Kita semua berharap agar pelaku-pelaku yang menjadi pelaku untuk kasus ini agar diberikan hukuman yang berat. Itu selalu kami lakukan, dan kami sangat senang Ketua Komisi 1 juga seorang ulama yang sangat concern juga dengan kasus-kasus seperti ini. Ya, Tengku Yunus, mungkin efek jera apa nih sih Pak yang mungkin yang bisa kita masukkan sebagai materi nanti untuk bagi si pelaku juga ini Pak terhadap kekerasan seksual ini. Efek jera yang mungkin lebih ke pendidikan, lebih mengubah perilaku pelaku tersebut ini. Ya, sebenarnya kan kalau memang kita ngomong yang sebenarnya ya, memang kita setelah kita membuat kanun ini juga kita nggak siap sebenarnya. Karena kenapa? Sampai sekarang ini penyidiknya masih kita pakai punya polisi, punya pusat. Nah, yang pertama. Makanya kan ini mengarah kepada bagaimana si pelaku supaya sehat dia. Jadi kan yang melakukan ini nggak sehat. Nah, penjara juga penjara biasa, penjara pusat. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau memang kita membuat kanun jenayah ini, kita harus serius. Maknanya dari penyidik yang syariah sampai penjaranya pun penjara syariah. Khusus untuk mereka ini Pak. Khusus yang karena kan beda-beda ini kan. Benar. Nah, itu yang pertama menurut saya. Jadi kalau enggak sama juga, berarti nanti tapi yang saya tekankan kalau bisa nih nanti kita berembuk, kita sebagaimana disampaikan oleh Bu Dar tadi, kita sudah mengirim ke prolegah untuk ke Banlek, Badan Legislasi di DPR,
Bagaimana mungkin kalau saya lebih mengarah kepada hukum yang berlapis untuk si pelaku setelah dicambuk di penjara. Nah, Hukum yang berlapis, Pak ya? berlapis. Oke. Setelah dicambuk di penjara. Nah, harus dapat dua-dua itu supaya jadi pelajaran ya. Baik. Yang bukan karena untuk sekedar malu itu saya rasa nggak malu. Itu kan udah kalau malu tergolong tidak melakukan hal tersebut, iya, Pak ya? sudah tergolong khatamallahu ala qulubihim tuh orang. Baik. Itu nggak istilah ada malu. Kalau malu dia mungkin nggak mau kerja yang begituan kan. Kalau memang dia ini nanti malu keluarga saya, malu anak saya segala macam, pasti dia nggak. Nah, tapi melihat sekali lagi saya sarankan kepada seluruh masyarakat kita Aceh, kita kembali kepada dasar lah, karena kita punya sejarah semua. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail, bagaimana Nabi Yakub mendidik Nabi Yusuf, bagaimana Luqmanul Hakim. Malah masalah anak ini dalam Al-Quran kan ada bunyi, ya bunaya, wahai anakku, ya bunaya. Apa yang ditanya oleh Luqmanul Hakim? Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang akan kau sembah setelah tidak ada aku? Ini pertanyaan orang-orang yang memang beriman. Baik. Tapi pertanyaan sekarang, ma ta'kulu, apa yang kau makan setelah tidak ada aku? Iya. Nah, jadi orang tua sekarang ini yang ditakutkan ketika dia mati, yang takut anaknya lapar. Tidak takut lagi anaknya akan murtad, begitu masalahnya. Nah, mari kita kembali kepada dasar. Insya Allah saya yakin akan bagus. Pondasi kita harus kuat. Yang pertama, aturan juga harus kuat, begitu. Baik. Mungkin itu. Oke, nah ini juga menjadi tugasnya DPRA ini Pak Iya. untuk menguatkan Iya, kanun, iya. menguatkan aturan itu Iya, sendiri. iya. Nah, artinya juga mungkin ini butuh waktu yang panjang juga nih ini, Pak ya. ini kan. Tapi kan di sini kan harus DPRA sama pemerintah lah. Tapi kan kalau memang kami sorak-sorak sampai suara serak, kalau nggak ada sambutan dari pemerintah kan sama juga. Baik. Nah, makanya kami mengharap kepada pemerintah juga, mari. Karena kan untuk membangun Aceh ini kita harus melibatkan semua orang. Iya. Kami kan sering memberi contoh untuk membuat Aceh ini yang lebih bagus, kita harus kedepankan mufakat dan musyawarah. Begitu. Oke, mufakat dan musyawarah berbagai kalangan ini Pak, Iya. semua disatukan Iya. untuk bagaimana membicarakan Aceh ke depannya. Iya. Iya, Nah, begitu. termasuk juga hal-hal seperti ini juga hal yang sangat urgensi, hal yang sangat penting bahwa berikan hak anak, berikan perlindungan yang sebesar-besarnya terhadap anak, Iya. terutama juga terkait dengan kasus kekerasan seksual ini. Iya. Nah, Pak Syarul, menurut Bapak sendiri pandangan bagaimana dengan ini? Jadi dua pasal ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari kanun jinayah, hanya dua pasal ini yang mengatur tentang kejahatan luar biasa. Iya. Yang lain, kejahatan yang diatur dalam kanun jinayah itu berkaitan dengan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Misalnya mabuk, judi, Ya, mesir. zina, itu Baik. kan setuju tadi sepakat. Sedangkan dua pasal ini mengatur tentang kejahatan terhadap tubuh Terhadap orang lain. Jadi ada dari sekian ratus pasal kok muncul dua pasal ini. Nah, ini menjadi aneh. Kemudian dampaknya apa yang kita rasakan sekarang? Ketika dua pasal ini muncul dan disahkan dan dijalankan, seperti Tunku Yunus sampaikan tadi, perangkat kita itu masih dilaksanakan oleh perangkat hukum kita masih dilaksanakan oleh instansi vertikal, polisi, jaksa, dan hakim itu sendiri. Yang dimana mereka itu pindah-pindah. Misalnya, ini kan pemerintah Aceh sering nih, bikin Iya. pelatihan ke hakim, Baik. bikin pelatihan ke jaksa, bikin pelatihan ke polisi. Sedangkan pemerintah Aceh nggak punya hak untuk mengatakan jangan pindah dia, karena dia udah kami beri pelatihan. Oke. Akhirnya pindah. Padahal Aceh sudah menginvestasikan ke orang-orang yang selama ini bertugas. Ketika pindah kita mulai lagi dari nol. Baik. Makanya kita nggak akan pernah berubah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah beberapa kasus, misalnya kemarin terjadi lagi, tadi keluar berita, terjadi pemerkosaan terhadap anak, pelakunya adalah orang yang pernah dihukum dengan kanun jinayah. Kalau kami di LBH itu udah sering mendengar Artinya itu. berulang ini Pak ya? Oh iya. Jadi nggak, efek jerah yang disampaikan oleh Tengku Yunus tadi benar, nggak ada efek jerah. Bu Dar tadi sampaikan setelah dicambuk dia kembali ke lingkungan,
dia nggak akan merasa malu. Tapi siapa yang terusir ketika setelah menjalani hukuman? Korban yang terusir. Baik. Perempuan itu bahkan ketika dia jadi korban tidak ada yang melindungi. Yang ada kalau kita lihat kondisi Aceh malah membuli, apalagi anak-anak. Kanun Undang-Undang Perlindungan Anak sampai ke situ mikirnya. Ketika di kampungnya dibuli, maka pemerintah harus hadir memindahkan sekolahnya, menjamin panti-panti untuk anak agar hak-hak dasarnya untuk pendidikan, mengaji tadi itu terpenuhi. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan itu. Kita nggak, kanon jinayah belum. Jadi makanya ketika ada kasus dijalankan dengan kanon jinayah, anak-anak itu rentan putus sekolah. Dia bahkan nggak mau sekolah lagi, nggak mau tinggal di kampung lagi. Jadilah loss masa depannya. Hancurlah generasi kita. Jadi jangan heran ketika pemerintah ke depan juga diisi oleh orang-orang yang non Aceh, karena kebanyakan anak Aceh harus putus sekolah, harus putus pendidikan, dan kemudian sedangkan instrumen itu harus diisi, bersainglah orang luar Aceh yang akan menduduki itu. Nah ini harus difikirkan, kita sudah harus pada tahap itu, pemerintah harus punya roadmap pembangunan indeks manusia ke depan itu seperti apa, harus dijaga dari bawah. Salah satunya adalah bagaimana merawat kanon jinayah ini agar lebih baik. Kita nggak akan hina dengan mencabut 2 pasal itu. Nggak akan hina, malah akan dianggap sangat bermartabat. Artinya kita telah menjaga pondasi dasar dari negara, anak-anak. Gitu. Baik. Nah, kalau seperti ini Pak Syarul, dengan seperti yang dikatakan oleh Tengku Yunus, menggunakan pasal berlapis, setuju tidak? Sebenarnya kan konteks hukum pidana kita. Kalau kemudian konteks hukum pidana kita memungkinkan, boleh saja. Tapi saat ini hukum pidana kita belum. Tapi wacana itu menjadi wacana yang menarik gitu. Setelah dicambuk, dipermalukan, dan kemudian dia tetap dihukum. Jadi menjadi menarik. Namun dialektikanya nanti adalah ketika apakah hukum pidana kita mengakomodir itu atau tidak, gitu kan? Atau memang pemerintah Aceh sebagai diberi kewenangan khusus untuk mengatur itu. Itu kan lebih spesifik nanti pertarungan di DPR dengan pemerintah pusat. Dan kita percaya saja hal-hal yang baik seperti ini harus kita sambut dengan cara baik. Baik, apapun itu sudah kita sampaikan kepada di sini ada 2 anggota DPR kita ini, mudah-mudahan dapat menampung ini semua Ibu ya, untuk kedepannya, untuk Aceh, masa depan Aceh lebih baik lagi. Baik pemirsa, kita sudah berada di segmen akhir ya. Saya akan minta sedikit statement closing ini dari 3 narasumber kita. Mungkin saya ulang dari Bang Syahrul, silakan. Baik, angka kekerasan seksual kita itu semakin hari semakin tinggi di Aceh. Bukan berarti sebelumnya tidak terungkap. Karena pelakunya tidak diancam dengan maksimal, maka menjadi motivasi bagi predator-predator selanjutnya. Langkah strategis, roadmap harus dibangun oleh pemerintah Aceh. Memangkas celah-celah yang bisa bikin bahagia pelaku. Jadi pelaku itu memang harus dibuat semenderita mungkin agar orang lain yang punya motivasi untuk itu jadi takut dan tidak mau. Terima kasih Bang Syarul. Bisa kembali ke Pak Tengku Yunus. Silakan Tengku Yunus. Apa yang akan disampaikan kepada pemirsa di rumah juga terkait dengan kanon jinayah terkait dengan anak? Ya, terima kasih. Saya kembali lagi. Yang pertama sekali, karena ketika kita menyampaikan tentang syariah, ini kita harus hati-hati, ini Aceh. Baik. Nah, jangan seolah-olah kita melecehkan syariah. Nah, saya berprinsip, dan supaya kita satu prinsip yang mana bahwa kita revisi pasal 47 dan 50 ini menurut kami setelah kita pelajari ini untuk menguatkan syariah. Baik. Untuk menguatkan syariah. Karena dalam Islam tidak ada istilah orang yang membuat kelakuan yang begitu keji itu mendapat keringanan, tidak ada itu. Nah, itu harus sama persepsi, jangan nanti di luar ada terjadi seolah-olah untuk yang pertama. Yang kedua, kami harapkan kepada seluruh orang tua, keluarga, supaya menjaga anak. Karena anak ini adalah amanah. Harta anak itu titipan Allah. Itu amanah Allah. Jadi, jagalah sebaik-baiknya. Karena esok hari yang diminta pertanggungjawaban kepada kedua orang tuanya.
tidak diminta pertanggungjawaban kepada orang lain. Baik. Istilah bahasa Allah akan bahasa Aceh gepetimplak tanya. Kalau kujuk anak kekah cukup lagak-lagak, cukup carang-carang, tapi hana kajuk bak jalan long, galak-galak kah. Hana kujuk anak bisu kekah, hana kujuk anak buta kekah, hana kujuk anak idiot kekah, tapi sia-siakan amanah dan anugerah long. Itu orang tua harus dicamkan. Baik. Jadi mungkin itu harapan saya, kita kembali kepada pondasi dasar. Kita orang Islam, pedoman kita Al-Quran dan hadis serta sunnah-sunnah dari para ulama. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Tengku Yonos. Dan Ibu Darawati, apa yang disampaikan? Silakan Ibu. Ya baik, kita semua sangat miris karena kasus kekerasan terhadap anak itu semakin tinggi di Aceh, dan kita semua bersepakat untuk meminimalisirkan permasalahan ini. Kita mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mempunyai kesepakatan yang sama, dan keinginan kita untuk merevisi kanun jinayah adalah untuk menguatkan kanun jinayah itu sendiri, adil bagi pelaku dan adil bagi korbannya, dan berharap kanun jinayah itu betul-betul menjadi kanun yang rahmatan lil alamin. Amin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih narasumber pada hari ini atas kesempatan waktunya, dan juga ini juga kembali membuka juga pikiran kita bersama bahwa anak butuh perlindungan apapun yang terjadi. Anak adalah generasi di masa depan, dan untuk itu mari kita berikan hak anak semaksimal mungkin, dan juga memberikan perlindungan anak, apalagi anak yang harus dilindungi dari kasus-kasus kekerasan seksual ini. Nah, mudah-mudahan juga kanun jenayah ini dapat terus menjawab tantangan ini, dan juga dapat diperkuat ke depannya, sehingga si korban ini juga mendapat sesuatu haknya yang secara benar dan secara sangat maksimal sekali. Dan pemirsa, demikianlah talkshow kita pada hari ini. Saya Freni mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.